Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhatul Ma'arif. Saya peserta Pekerti 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Prima Graha dan bekerja sama dengan Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu materi pada Pekerti tentang teori belajar dan motivasi. Materi ini disampaikan oleh ini dia, oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Tadi saya khawatir salah menyebutkan. Alhamdulillah Prof, mudah-mudahan Prof mendengar ini. Berkat materi Prof dan tugas pekerti ini, saya jadi punya channel YouTube. Akhirnya saya berani juga untuk membuat channel YouTube. Baik, di sini saya akan mulai. Saya mulai dari tujuan pembelajaran. Prof membagi dalam dua hal. Pertama, implementasi teori belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Saya mulai dari teori belajar. Nah, ini ya, apa sih teori belajar itu? Sebelum ke teori belajar, kita akan bahas dulu apa itu teori dan apa itu belajar. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta, fakta satu, fakta lain. Jadi sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Nah, belajar apa sih? Kita sebenarnya sudah tahu apa itu belajar ya, tapi di sini saya akan ulas lagi. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi sikap itu afektif, pengetahuan itu kognitif, dan keterampilan itu psikomotorik. Kita biasanya mengenalnya teori Bloom ya, taksonomi Bloom, seperti itu. Jadi kita sudah belajar tentang teori, kita juga sudah belajar tentang belajar. Sekarang kita gabungkan, apa itu teori belajar? Ternyata teori belajar itu bermacam-macam, karena teori belajar itu memiliki banyak aliran, begitulah seperti yang Prof jelaskan ya. Alirannya itu ada 5. Yang pertama behaviorisme, sebelumnya mohon maaf jika penyebutannya salah. Kemudian kognitif, humanistik, konstruktivistik, dan sibernetik. Nah, kita mulai dari behaviorisme itu ada banyak tokohnya, tapi saya akan ambil sebagian. Pertama, Trondheim, benar nggak tuh sebetulnya Trondheim ya? Trondheim itu merupakan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, kata kunci dari Trondheim ini ada 3. Pertama itu dari sulit ke rendah. Lumayan agak repot ya belajar dari sulit ke rendah. Kemudian ujian sangat penting. Situasi belajar harus menyerupai yang real gitu. Kemudian Edwin itu hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Nah, jadi hanya bersifat sementara. Kadang ingat apa yang kita terima nih stimulus dan respon, kadang bisa saja lupa, katanya begitu ya. Nah, kata kunci ada 3, hukuman itu sangat penting, pembelajar harus dibimbing, tidak diberi tugas yang membebankan peserta didik. Nah, saya ingat ketika saya sekolah dulu, di sana saya sering sekali dapat hukuman, karena saya basic pesantren, jadi saat tidak hafal satu chapter, didirikan, tidak hafal dijemur. Ya, mungkin menganut tentang prinsip dari Edwin gitu. Kemudian belajar itu harus dibimbing, anak itu tidak bisa dilepas, mahasiswa itu bisa dilepas, tidak bisa dilepas, harus dibimbing, didikte ya satu-satu. Nah, guru juga tidak bisa memberi tugas yang membebankan peserta didik. Jangan sampai psikologisnya kena begitu. Nah, Skinner, tujuan belajar itu harus dipresentasikan sebelum dimulai. Jadi ketika guru, dosen sebelum mulai belajar tuh harus mempresentasikan dulu. Nah, anak-anak, mahasiswa, bahwasannya pada materi ini kalian itu harus bisa bla 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 gitu. Hasil belajar itu harus segera didistribusikan. Jadi peserta didik itu tahu tuh dia kurangnya di mana, lebihnya di mana, agar dia itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, dari behaviorisme kita lari ke kognitif. Nah, pasti kognitif itu, kata kognitif itu belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, tokohnya di sini ada 3.
Kata Piaget itu proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. Kebetulan saya mengajar di Prodi PG PAUD, di sana ada psikologi pendidikan, di sana dijelaskan bahwa 0 sampai 4 tahun itu ngajarnya begini. Nah, kemudian 5 sampai 6 tahun ini begini dan seterusnya. Berarti itu masuk ke Piaget ya. Nah, proses belajarnya itu ada 3, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, kemudian Ausubel itu proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan baru diasimilasikan ya. Proses belajar itu ada 3, memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Brenner, terjadinya proses belajar lebih tentukan cara kita mengatur materi pelajaran. Nah, sini ada 3 juga, enaktif, ikonik, dan simbolik. Selanjutnya dari kognitif kita masuk ke humanistik. Nah, ini yang banyak sekali sering kita dengar ya, humanistik. Di sini tokohnya ada 3, Kolb, Bloom dan Caldwell, kemudian Honey dan apa ya ini Mumford kayaknya. Nah, Kolb ini dia itu menurut dia, belajar itu harus dari pengalaman, experiential learning. Kalau di sekolah, perguruan tinggi sering ada kunjungan lapangan, study tour ke suatu tempat. Nah, ini menganut teori dari Kolb. Nah, uniknya Kolb ini punya 4 siklus. Dari siklus konkret, reflektif, abstrak, dan aktif. Kolb ini membebaskan guru atau dosen memilih dari mana saja, mau mulai dari mana saja boleh, nggak mesti dari konkret, mulai dari abstrak dulu boleh, dari aktif boleh, dari reflektif juga boleh, pokoknya dari manapun, dari step manapun boleh. Contohnya di kelas kita tuh mendapat pemahaman yang abstrak. Kalau anak-anak PAUD nih biasanya harimau itu begini, 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 begini. Anak hanya bisa melihat gambar. Ketika dibawa ke lapangan, kebun binatang, anak baru bisa lihat. Nah, dari abstrak ke pemahaman konkret, misalnya dia mau jalur ke atas ya. Oh, ternyata harimau itu seperti itu. Nah, begitu ya. Parental learning. Lanjutnya, ini dari Bloom. Tadi Bloom itu kita mengenal dengan taksonomi Bloom. Ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu tingkatannya ada 6, mulai dari pengetahuan sampai evaluasi. Ini kita semua sudah mengerti ya, karena setiap kali bikin RPS atau RPP kan kita harus menyesuaikan dengan taksonomi Bloom. Selanjutnya psikomotorik. Ternyata tidak hanya kognitif saja yang punya tahapan, psikomotorik juga punya. Ketika si siswa, si peserta didik itu mampu menirukan keterampilan contohkan, itu maksudnya ke imitation. Mampu melakukan keterampilan dengan menambah hal yang baru, maksudnya ke manipulasi, dan naik lagi setahap. Mampu melakukan keterampilan yang ditampilkan dengan ketelitian, masuk lagi ke tahap selanjutnya. Melakukan keterampilan dengan ketepatan, masuk lagi. Gitu ya, tahapan-tahapan dari psikomotorik. Terakhir, dari efektif. Selain kognitif, psikomotorik ternyata efektif juga punya tingkatannya. Mulai dari penerimaan hingga menanamkannya dalam pola hidup. Banyak ya kalau misalkan di PAUD itu anak-anak misalnya diajarkan mulai dari kalau cara makan, tata cara toilet itu bagaimana. Nah, dari mulai dia hanya menerima informasi dari guru sampai dia melakukan, itu ada di efektif. Lanjut, tadi ini sudah ya humanistik. Kita agak sedikit terjadi kesalahan. Masuk kita ke konstruksi fisik dan sibernetik. Langsung saja sini. Nah, ini dia sibernetik dan konstruktivisme. Konstruktivisme itu belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru berdasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Dia punya pengetahuan awal. Ketika dia belajar, kemudian dia menerima proses pembelajaran, kemudian dia membangun ulang pengetahuannya dengan pengetahuan barunya. Nah, itu konstruktivisme. Sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi diolah ya.
Proses belajar akan berlangsung dan sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Jadi ketika sibernetik ini, teori sibernetik ini harus hati-hati ketika menerima informasi, karena dia itu murni mengolah informasi. Nah, selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang teori, kita masuk ke motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu kekuatan, energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari luar. Nah, ini adalah motivasi. Pokoknya segala macam respon atau hal-hal yang diterima dari luar atau dari dalam itu bisa menimbulkan motivasi. Nah, sebenarnya saat presentasi saya agak bingung karena teori motivasinya banyak sekali. Jadi saya bagi-bagi ya teorinya. Nah, teori di sini saya bagi pada slide ini saya bagi ke dalam dua, teori kepuasan, satu lagi adalah teori proses. Teori kepuasan itu ada tiga, teori hierarki, teori dua faktor, teori kebutuhan. Nah, teori hierarki ini oleh Abraham ini intinya kebutuhan manusia itu dibagi dalam hierarki fisiologi, keselamatan, sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi. Nah, teori dua faktor ini intinya hanya ada dua, puas atau tidak puas. Teori kebutuhan, ada tiga kebutuhan diperoleh dari budaya Anda, prestasi, afiliasi, dan power. Selanjutnya tadi teori kepuasan ya, ini ya teori kepuasan. Selanjutnya kita masuk ke teori proses. Ada dua, teori harapan dan penguatan. Kalau harapan, setiap individu mempunyai harapan kinerja. Kalau penguatan, prinsip belajar yang sangat penting dalam memotivasi individu. Itu dari Victor. Nah, setelah itu, apa sih fungsi motivasi dalam belajar? Sebenarnya Prof menjelaskan banyak sekali fungsinya, panjang sekali, tapi saya ringkas. Intinya fungsinya itu sebagai optimalisasi hasil belajar peserta didik. Nah, fungsi motivasinya itu ada 4. Pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan. Mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Itu fungsi dari motivasi ya. Nah, tadi kan sudah belajar teori. Sekarang teori lagi. Yuk, banyak sekali. Nah, motivasi. Dalam motivasi itu ada motivasi dan penguat. Di sini itu dengan nilai dan pujian. Jadi si anak peserta didik, mahasiswa, siswa, apapun ya, dia ini akan termotivasi jika diberi nilai dan pujian. Yang kedua, hadiah dan penguatan. Biasanya nih kalau anak-anak nih, kalau bisa ngitung 1 sampai 10, 1 sampai 100 dapat hadiah ini misalnya. Nah, sebenarnya itu tidak jaminan ya apakah dia akan menjadi penguat yang efektif. Karena penguat itu ditentukan oleh pribadi masing-masing. Ada juga yang bilang, wah pengen dapat hadiah, tapi ada juga yang, udahlah biarin aja misalnya. Kemudian kognitif dissonance, orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten. Teori atribusi berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka. Kemudian Ward, seorang individu belajar dari prestasi masyarakat bahwa seorang dinilai karena prestasinya. Biasanya kalau nilainya bagus, wah dia anak pinter. Kalau ranking 1, wah dia anak pinter. Ranking 30, wah kamu ini sangat pintar. Nah, biasanya ada yang kayak gitu ya. Mungkin dia menganut dari motivasi Ward. Nah, selesai deh review dari pekerti pada materi teori belajar dan motivasi belajar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga akan ada video-video lainnya karena pekerti ini. Alhamdulillah saya akhirnya membuat channel YouTube. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak teman-teman pekerti. Assalamualaikum.